Salam kompeten, Sobat Milenial. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk paket 4. Dimana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kartu harga pokok pesanan atau job cost sheet. Inilah bentuk dari kartu harga pokok pesanan yang akan kita gunakan atau job cost sheet-nya. Sini ada pemesan, kemudian ada nomor pesanan, tanggal pesan, tanggal selesai, dan jumlah pesanan. Sebenarnya untuk penyusunan kartu harga pokok pesanan ini dapat juga dilakukan pada saat kita melakukan entry jurnal, di mana pada saat ada pengambilan bahan baku atau raw material bisa kita masukkan di kolom sini. Kemudian pada saat ada pembebanan jam kerja langsung dapat kita masukkan di sini. Namun yang menjadi masalah adalah untuk pembebanan factory overhead cost ini. Karena factory overhead cost ini baru kita ketahui setelah produk itu selesai. Dalam pelaksanaan ujian UKK ini tentunya kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dengan memaksimalkan waktu yang ada ya. Maka penyusunan kartu harga pokok pesanan ini dapat kita lakukan setelah kita selesai melakukan entry jurnal. Karena memang kartu harga pokok pesanan ini tidak ada hubungannya dengan proses-proses yang berikutnya ya. Maka lebih baik kita fokuskan dulu pada pekerjaan entry jurnal. Setelah entry jurnal selesai, baru kita menyusun kartu harga pokok pesanan ini. Cara menyusun kartu harga pokok pesanan ini sangatlah mudah ya. Ini ada 3 pesanan yang akan kita buat, di mana ada TK 021, kemudian TK 022, dan TK 023. Kemudian ini data kapan dipesan, kapan selesai, dan jumlah pesanan yang ada 200, 23. Kemudian pesanan 22 di sini ada 150 setel dan pesanan T21 ada 575 setel. Sekarang kita isi terlebih dahulu ya untuk jenis raw material bahan baku. Ini dapat kita lihat nanti dari kartu persediaan ya atau IC card ini. Karena dalam kartu persediaan ini lengkap ini. Ada order berapa, kemudian jumlah berapa yang digunakan. Kalau untuk mempermudah pengambilan data, saya split monitor menjadi 2 bagian. Yang sebelah kiri di sini kartu persediaan, yang sebelah kanan di sini kita ambil untuk kartu harga pokok pesanannya. Jadi seperti yang pertama, dalam kartu inventory loto di sini dapat dilihat tanggal 2 ya. Di sini ada nomor buktinya ini, kemudian nomor TK21. Jadi untuk TK yang 21 ini merupakan produk yang belum selesai periode sebelumnya. Di sini sudah ada saldo awal sebelumnya. Ini dapat kita lihat dari penjelasan dalam soal bahwa di sana disebutkan di sini ini pekerjaan TK21 yang dipesan oleh PT Rizky Solo, pemesan dilakukan 20 November ya. Ini biaya yang sudah dikeluarkan. Berarti ini kita masukkan dulu, kita tidak tahu biaya bahan baku ini biaya apa yang digunakan dan kapan pengambilannya. Nah, itu yang menjadi masalah ya. Maka langsung aja kita masukkan jumlahnya di sini sesuai dengan ini biaya bahan baku. Maka yang 27.500 ini dapat kita masukkan langsung saja di jumlah ya. Ini kita kosongkan saja karena kita tidak memiliki datanya. Jadi kita masukkan di sini 27.500. Kemudian ini biaya tenaga kerja langsung saja kita masukkan di jumlah sini ya untuk direct labor. Kemudian factory overhead cost kita masukkan yang ini, biaya overhead pabrik. Jadi ini merupakan saldo bawaan dari periode sebelumnya. Nah, kita tidak tahu perinciannya itu apa saja. Kemudian berikutnya kita lihat yang data persediaan tadi, di mana di sini ada tanggalnya tanggal 2, berarti bisa kita buat di sini tanggalnya tanggal 2 Desember ya. Kemudian untuk eviden bisa kita masukkan bukti ini. Kemudian yang berikutnya di sini ada description. Description ini bisa kita masukkan bahannya kita gunakan sini ya loto ya. Kemudian masukkan jumlah yang dipakai. Jadi ini untuk loto ini yang dipakainya. 4.900.000 kita masukkan ke sini. 1.900.000. Kemudian yang berikutnya di sini ada lagi TK21 ya. Itu masih tanggal yang sama. Buktinya pun sama ya. Maka kita masukkan aja jenis bahan di sini adalah lakos. Kita masukkan lakos. Kemudian jumlahnya ini yang dipakai. Ini 12.542.500 ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat di kartu persediaan masih ada atau tidak TK21 ya. Ya nggak ada lagi ya. Berikutnya adanya TK22 dengan TK23. Maka ini pun dapat kita masukkan dalam pesanan yang berikutnya. Ini untuk TK22 nya. Kemudian nanti untuk TK23. Ini tanggal pengambilan tanggal 10 dapat kita masukkan di sini beserta nomor buktinya. Maka dapat kita isi secara lengkap.
Ini tanggal, kemudian ini nomor bukti sesuai dengan data ini, kemudian ini jumlah yang dipakai ya, 3 juta. Kita perkecil biar nampak semuanya. Ini 3 juta yang dipakai. Kita masuk 3 juta di sini. Kemudian kita masukkan yang kedua, ini masih TK22 ini. Nomor kodenya sama, nggak perlu kita buat, kita masukkan saja untuk jenis bahan. Dimana di sini yang digunakan adalah Pamatek. Maka dapat kita masukkan di sini jumlahnya nih, 5.375, 5.375. Kemudian kita masukkan yang TK23. Di sini ada TK23 ya, tanggalnya 19, ini buktinya, kemudian ini jenis barangnya, berarti pakai pot ya. Kita masukkan di sini. Yang pertama ini ya. Untuk pot, ini buktinya 2.040. Ini 2.040. Kemudian kita masukkan yang kedua ini. Ini TK23, jumlahnya 3655. Kita masukkan di sini, nomor buktinya masih sama. Selesai ya, habis karena cuma ada 3 pesanan sudah masuk semua. Kemudian yang berikutnya kita lengkapi untuk direct labor atau upah langsung, dan di sini ada factory operate cost atau biaya operate pabrik. Untuk lebih mudahnya kita bisa melihat bukti transaksi yang ada di sini ya. Jadi ini pesanan TK22, ini ada sedikit revisi ya, bukan tanggal 6 Desember selesainya tapi 17 Desember sesuai surat ordernya. Kemudian jumlahnya bukan 300 tapi 130 setel. Ini yang TK22 ya, ini TK22. Kita masukkan saja. Ini BTKL hanya ada 1 kali pembebanan di sini ya. Duitnya yang dibebankan adalah 8.800. Untuk deskripsinya bisa kita buat labor atau upah. Kemudian kita masukkan di sini untuk overhead pabrik. Jadi perhitungan overhead pabrik itu adalah 40% dari biaya bahan bakunya. Kayak ini dapatnya 1.200.000, ini 2.150.000. Itu 40% dari sini. Kayak ini pun sama jumlahnya, 1.200.000, ini 2.150.000. Kemudian jika sudah, ini bisa kita jumlahkan ya untuk yang baris pertama ini. Ya, dapatlah di sini 13 juta. Jadi sama dengan kartu harga pokok yang di bukti transaksi ini. Kemudian kita kopikan ke bawah 7.525 sama ya. Kemudian untuk pemakaian bahan baku juga bisa kita jumlahkan berapa habis bahan baku untuk T022 ini. Ya di sini 8.375 ya. Kemudian kita jumlahkan juga untuk direct labor dan untuk factory overhead cost. Sehingga diperoleh total biaya di sini adalah 20.525.000. Jadi inilah total biaya produksi untuk T022. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, yang penyelesaian untuk T021. Dalam bukti transaksi di sini dapat dilihat yang ke-32 ini ya. Ini harga pokok pesanan T021. Ini T021. Jadi untuk bahan baku dapat kita lihat di sini sudah sama, 27.500, 4.900 dan 12.542. Kemudian untuk tenaga kerja langsung ini yang awal tadi, saldo awal ya. Kemudian kita masukkan yang belum ini, 10.400. Berarti ini kita buat yang pertama, ini yang kedua ya. Di sini 10.400. Jadi kita buat di sini ya untuk yang tenaga kerja langsung. Jadi yang pertama tadi ini saldo awal ya, kemudian yang kedua ini yang baru masuk ini 10.400. Dan untuk jumlah daripada biaya operasi pabrik ini 40% dari ini. Dapat hitung dari sini ya, 40% ya. Yang pertama ini merupakan yang saldo awal tadi, yang kedua ini untuk pemakaian bahan yang loto ini. Kemudian di sini ada satu lagi ya, pemakaian yang lakos ini. Ya ini 40%, 5.017.000. Jadi di sini dijadikan satu ya, tapi di sini bisa kita pisah. Maka kalau kita jumlah pun dia sama, 6.977.000 ini. Kemudian ke sebelah kanan sini bisa kita jumlahkan antara bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung dan biaya operasi pabrik. Ini bisa kita kopikan ke bawah pada hasilnya ya. Ini merupakan penjumlahannya. Kemudian untuk bahan baku juga bisa kita jumlahkan, jadi kita bisa tahu berapa habis bahan baku untuk pesanan TK021 ya. Ini 44 juta.
942.500 ya, sama dengan ini ya. Kemudian ini bisa kita jumlahkan untuk yang direct labor atau upah langsung dan biaya overhead, sehingga diperoleh total biaya produksi 91.719.500. Ini sama jumlahnya, 91.719.500. Kemudian sekarang kita lanjut yang berikutnya untuk kartu harga pokok pesanan T23. Jadi untuk bahan bakunya di sini sudah kita masukkan. Ini bisa kita lihat di bukti transaksi yang terakhir di sini ya. Ini yang terakhir. Jadi ini merupakan pesanan T23, ini harga pokok pesanan. Untuk T023 ini merupakan produk dalam proses akhir ya, artinya produk ini belum selesai. Jadi untuk bahan baku ini sudah masuk ya, sama kan, 2.040.000, 3.655.000. Karena kita masukkan untuk biaya tenaga kerja langsung dan POP-nya di sini. Bisa kita pindahkan saja karena memang datanya sudah ada di sana ya. Ini untuk biaya tenaga kerja langsung dan ini untuk biaya overhead pabrik, sama dengan ini jumlahnya. Kemudian kita jumlahkan yang ke samping sini. Berapa habis biaya yang pertama? Di sini dapat 11.656, ini sama ya. Kemudian kita kopikan ke bawah, 9.117.000. Kemudian kita jumlahkan berapa habis pemakaian biaya bahan baku untuk produk T023 sampai dengan 31 Desember. Sini dapatlah 5.695.000, sama ini. Kemudian kita jumlahkan juga untuk biaya tenaga kerja langsung dan untuk biaya overhead pabrik, sehingga biaya produksi sampai dengan 30 Desember 2021 sudah sebesar 20.773.000. Jadi inilah cara penyusunan kartu harga pokok pesanan. Jadi kita bisa menyusun setelah proses entry jurnal selesai. Jadi tidak mengganggu proses entry jurnal dan hasilnya pun sama.